Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Nggak ada yang nanya tekin untuk Iya Pak, makasih Pak. Kenapa? Iya, memang proses serapan anggaran kita kan mengacu kepada kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu adalah kegiatan yang kepada pembangunan rusun-rusun ya. Hampir 3,7 triliun anggaran untuk pembangunan rusun dari 4,2 triliun anggaran kita. Nah di satu sisi memang proses yang namanya lelang konstruksi itu ada beberapa tahapan-tahapan proses lelangnya. Pertama misalnya lelang MK misalnya atau konsultan pengawas. Itu ada beberapa yang kita lakukan pelelangan proses lelangnya sampai 2-3 kali. Ya, 2-3 kali gagal gitu ya. Satu kali proses lelang gagal aja udah ambil 45 hari. Kemudian di lelang kedua, itu 45 hari lagi. Udah 90 hari berarti 3 bulan. Dan sekarang masuklah lagi lelang yang ketiga. Inilah baru pada tahapan lelang untuk konsultan perencananya atau MK-nya. Belum masuk pada lelang fisik. Dan lelang fisik ada juga yang lelang pertama gagal. Nah, sekarang masuk lelang kedua. Nah, inilah mungkin yang membuat serapan anggaran kita jadi kurang ya. Kalau di persentase jatuhnya berapa persen sih Pak untuk penyerapan anggaran dari dinas Kita Perumahan? sudah 4, sekian persen. 4% dari 4,2 triliun itu? Iya betul. Kecil sekali berarti Pak ya? Ya memang kondisinya karena pembangunan kan. Karena kita kan bukan pembelian. Kalau beli barang kan jasa pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembelian. Kalau kita kan pembangunan konstruksi sampai dengan Desember. Karena kan pembayaran kan per termin. Selama belum ada pembangunan berarti serapan anggaran kita juga kurang. Pak berarti 4,2 sekian itu tadi dari APBD 2016 ya Pak ya? Iya, APBD 2016 betul. Percepatan gimana nih? Ya memang percepatan yang bisa kita lakukan yang pertama kita kawal ketat terkait dengan proses pelelangannya ya. Proses pelelangannya ini ya kita selama bekerja sama dengan BPBD supaya proses ini bisa dicari bypassnya lah, terobosan-terobosannya bagaimana kemudian jangan sampai ada terjadi lelang yang gagal, kemudian juga administrasi yang dilakukan untuk review usulan-usulan ya yang disampaikan penawaran harga dan sebagainya termasuk administrasi yang dalam rangka penelitian administrasi daripada para penawar itu juga harus bisa dipercepat proses itu. Pak dengan 4,2 ini termasuk dengan adanya yang 8 proyek lanjutan rusun, kemudian 10 titik yang multi year sama yang 21 itu atau beda lagi sih Pak? Jadi gini, tahun 2016 ini pembangunan rusun itu terbagi atas 3 kategori. Yang pertama single year lanjutan. Single year lanjutan ini ada 8 lokasi. Nah, single year lanjutan untuk 8 lokasi tahun ini proyeksinya selesai dengan jumlah unit sebanyak 2.339 unit. Untuk tahun ini bisa kita selesaikan. Kemudian selain single years itu ada lagi proyek multi years. Multi years ini 2016-2017. Artinya ada satu nantinya kontraktor yang mengerjakan sampai dengan tahun 2017. Lokasinya ada pendanaannya per tahun, ya kan. Nah, tahun 2017 kegiatan itu juga selesai yang multi years sebanyak 10 lokasi. Kemudian tambah lagi single years lokasi baru yang sebanyak 21 lokasi.
Nah, yang 21 lokasi inilah yang prosesnya masuk baru tahapan-tahapan proses di pelelangan. Di MK itu di Pak ya? Iya, ada proses MK termasuk yang pasar dan sebagainya. Karena pasarnya sendiri juga kita lagi mendapatkan bagaimana supaya cepat dapatkan basic desainnya. Karena basic desainnya kita belum punya, maka perlu ada MK, manajemen konstruksi, yang nantinya akan merampungkan basic desainnya. Tapi kalau titik lokasinya sudah ketemu Pak ya? Titik Untuk lokasi yang 20, sudah ada single lokasinya, sudah ada lokasinya. Lokasinya sudah ada, termasuk yang pasar tadi, pasar Lontar, kemudian pasar Blok G, pasar Grogol, pasar Serdang. Nah, itu ada 4 lokasi. Artinya tidak perlu melakukan pengadaan lahan ataupun Pengadaan lahan sudah tidak perlu karena memang lahannya sudah ada, tinggal bangun. Di antaranya di mana Pak yang 21? Oh, cukup banyak ini, bisa saya sampaikan deh buat teman-teman. Ya, boleh difoto nggak Pak? nanti kita berikan 21 lokasi itu yang. Itu tuh yang ini tuh hanya yang dari APBD saja ya Pak? Yang ini APBD saja, yang di luar APBD nggak kita laporkan karena memang menyangkut kinerja SKPD kan bicaranya APBD. Yang ditanya tadi berkaitan dengan 21 lokasi. Mungkin yang titik lanjutan dulu Pak, yang single years. Single years ya. Ya. Oke. Untuk yang titik lanjutan, ini lokasinya. Di foto Pak. Ya, mau dipoto? Boleh Pak. Aku bacain lah nih. Boleh Pak dibaca. Pembangunan rumah susun KS Tubun Jakarta Barat, rumah susun Cakung ya, rumah susun Cakung Barat, rumah susun Rawa Bebek, kemudian rumah susun Jatinegara Kaum, rumah susun Bekasi KM2, rumah susun Binus Elok, rumah susun Lok Bin Semper, dan rumah susun Marunda. Ini yang Single years yang lanjutan ya lanjutan. Pak ya. Ini diharapkan selesai. Yang selesai 2016 ini. Ini cuma lanjutan Pak? Bukan. Iya. Ini 2016 bulan apa Pak Arifin? Akhir Desember. Akhir Desember Akhir ya. Desember. Oke. Kemudian yang 10 lokasi yang multi-use ya, rusun untuk Lok Bin Rawabuaya, revitalisasi rusun penjaringan, kemudian rusun Blok Nagrak ya, Jakarta Utara, kemudian rusun Penggilingan, rusun BLK Pasar Rebo, rusun Pulau Gebang dan Penggilingan, kemudian rusun Kelurahan Pengadegan, kemudian rusun Rawa Bebek, rusun Lok Bin Tegar Alur, dan rusun Lok Bin Rawabuaya, Tower 3, Tower 4 dan Tower 5. Ini yang 10 lokasi. Ya, yang multi-use. Kalau yang 21 lumayan nih. Cukup banyak. Ini cukup banyak nih. Oh ini yang besar. Yang 21 nih ya. Satu, ini Ini single. sama ini. Ini lanjutannya. Ini satunya. Mulai dari sini ya. Bisa di-share lah ya. Oke. Terkait Cukup? lokasi Bukit Duri Pak. Tadi sini. Bukit Duri kenapa? Nah, targetnya tuh sudah Bukit Duri tanggal 3 Agustus kemarin sudah dilakukan sosialisasi sekaligus pengundian di kantor Camat Tebet. Kemudian di sana hadir sekitar 80 orang dan sudah dilakukan pengundian. Mereka juga sudah disampaikan bagaimana mekanisme nanti masuk ke sananya, termasuk dari dinas pendidikan untuk mutasi anak-anak yang sekolah, kemudian juga dari kependudukan, mutasi identitas kependudukannya. Kemudian rencananya tanggal 10 yang sudah melakukan pengundian ini akan mengisi di rusun Rawa Bebek yang memang pembangunan rusunnya itu dibangun oleh pihak Semarekon. Udah rampung ya Pak? Tanggal 10 sudah. Progres Diupayakan tanggal perbaikan 10 sudah. instalasinya 10 itu seperti berapa apa, Pak? warga Pak? Kalau dari hasil pengundian sudah 80. 80 itu ya. Iya, 80. Pak Arifin, progres perbaikan groundwater tank-nya seperti Groundwater tanknya sudah selesai. Nah sekarang tinggal IPAL komunalnya diharapkan ini bioteknya bisa cepat selesai sebelum tanggal 10. Itu dari tampungnya berapa sih Pak? 400. Karena itu ada 4 blok, 1 blok 100. Jadi 4 blok 400. Pak dipindahnya kemana sih waktu itu? Rawa Bebek. Rawa Bebek Cuman karena kan kalau dilihat dari data yang ada 363 ya, yang ada di Bukit Duri. Nah di sana kapasitasnya 400, jadi masih ada. artinya dari 80 itu kuota dari 363 itu. Iya betul, include dari 363. Pak, proyek pekerjaan IPAL Kalau di total Pak kembali ke rusun tadi itu yang dibangun dengan APBD dan dari CSR kewajiban kelompok itu ada berapa ya?
Tadi saya sampaikan bahwa seluruhnya kalau dilihat dari perencanaan awal tahun 2016 ini akan selesai APBD untuk rusun ada 2.359 unit APBD 2.359. Berarti Dengan meleset dari 8 titik target, Pak. lanjutan tadi ya Pak? ya? Meleset dari target sekitar 20.000 kan target. Kalau bicara target saya belum tahu ya, artinya kalau dilihat RPJMD kita sebenarnya, coba nanti juga akan saya Yang cek. sesuai rapat Kalau dengan RPJMD kita sebenarnya masih over ya dari RPJMD yang tetapkan sebenarnya. Ntar akan saya lihat lagi. Pak Bestari, Karena target target perumahan rendah. Nanti akan kita klarifikasi lagi karena saya sudah mendapatkan informasi dari Bapeda. Tapi bisa ditanyakan dengan Bapeda. Kalau total Berapa sih dengan- sesungguhnya target RPJMD di dalam RPJMD tentang penyediaan rumah susun? Bisa juga ditanyakan. Kalau dengan target yang multi years dan juga single years yang sampai dengan 2017 total akan mendapatkan berapa unit itu Pak? Kalau total seluruhnya untuk single years, multi years kita sudah diperkirakan dia sudah buat laporan sekarang. $11.000 142 untuk sampai 2017 ya kan? Ketersediaan unit hunian rumah susun 2018 ya Pak? sejangka dari kecilnya ya 6.000 11 142 ya. 2019. Ya kan? Rumus selanjutan ini kan 17 blok ada 2359 kemudian 3660 ini 5.103 total pembangunan rumah susun untuk 40 tower 33 blok 11.142 unit. Dengan Yang sampai tadi. dengan 2017 iya, ya Pak ya. iya, oke. Di foto dulu Pak. Hah? Tadi Pak, di foto aja Pak. Artinya berarti kalau Pak Gub selalu menargetkan kisaran angka 20.000 unit masih jauh ya Pak ya? Ya kalau dilihat dari rusun yang existing sekarang sebenarnya sudah 14.000 kan. Oh ditambah dengan yang existing. Existing 14.000. Pak, kalau untuk yang kayak itu termasuk yang di Cengkareng bukan Pak? Yang kan itu kan Iya, yang Cengkareng Barat ini berarti kita dihapus ada kan? pengurangan. itu berapa sih Pak rencana yang di Cengkareng? 2 tower. 2 tower berapa unit Pak? 2 tower itu satu towernya Cengkareng Barat. Itu kan yang 16 lantai kalau nggak salah ya Pak. Iya, iya. Oh yang akan dibangun oleh pengembang ya? Itu multi-use ya. Cengkareng Barat. Sudah dibuang di sini. Ya, ada lagi sini. Cengkareng Barat. Multi-use. Multi-use. Cengkareng Barat. Yang Rawabuaya ini bukan Pak, yang Cengkareng Barat. Bukan, bukan. Dan nih 522 unit. 500 yang Pembangunan rumah susun di Kelurahan Cengkareng Barat ya, 522. 22 unit. Harusnya 2 tower. Jadi 2 tower. dihapuskan ya Pak ya? Iya. Pak nggak ada nanti pemindahan lokasi gitu? Pak itu di cancel aja. Itu kan tuh pasti kan gimana? mengurangi Kalau kita kan sudah lokusnya sudah ada ya Mbak, bisa gitu. Lokusnya sudah ada. Kan pada saat lelang kan udah diumumkan gitu lokasinya. Pak itu udah ada pemenangnya bukan Pak? Apanya? Yang Cengkareng Barat Cengkareng Atau Barat pengembang? masih proses lelang. masih proses lelang. Ini belum ditetapkan pemenang lelang. Berarti itu di cancel Ya, untuk kita sementara matikan, atau kita seterusnya? matikan. Oh dimatikan. Jadi silver balikan. Berarti artinya untuk Iya. yang karena dia masuk yang apa multi years, dia masuk pembangunan yang multi years berarti dari 10 titik berkurang menjadi 1 jadi 9 ya Pak? Iya, iya. Ada beberapa sebenarnya lokasi-lokasi yang kita matikan. Di mana aja Ya, tuh Pak selain Cengkareng? rusun Cengkareng Barat kita matikan. Kemudian rusun yang rencana dibangun di Waduk Pluit, Orang Baru itu juga kita matikan karena memang lahannya belum bisa dibebaskan karena lahannya masih berperkara di di pengadilan. Nah, kemudian rusun yang ada di
rencana mau bangun rusun yang di UPT Kayu, Pondok Pinang, itu juga kita matikan. Kenapa? Karena memang akses jalannya tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan. Jadi Aset mobil-mobil jalannya. alat beratnya nggak bisa. Mobilitasnya. Kemudian satu lagi rumah susun yang ada rencana mau dibangun di Sudin Kebersihan Jakarta Timur. Itu juga tidak bisa kita kerjakan karena sebagian lahannya ada terkena pembangunan tol Becakayu, kemudian juga lokasi itu masih digunakan oleh dinas kebersihan, sehingga kita nggak bisa bangun. Pak, berarti Setidaknya 4 titik ya Pak ya? berarti? Ada empat. berarti perencanaan sebelumnya nggak bagus ya, Pak? Saya nggak bilang gitu karena saya belum sebagai orang baru, ya paling tidak Pak, 4 itu itu hasil berapa evaluasi yang tower? kita lakukan. Hah? 4 titik itu berapa tower? Ada beberapa ya, data-datanya kembali lagi nih. Ya. Pak, berarti nanti kalau dari total semuanya kan 39 titik itu Pak, berarti kemungkinan nggak akan 39 titik total. Kenapa? Kalau melihat dari yang 39 ya, betul. single year lanjutan, Iya, multi iya, years, terus betul. kemudian ada single years, Betul, 2007 kan total ada 39 Iya, titik. berarti ada Artinya pengurangan-pengurangan. pengurangan. Iya. Mulai dari Cengkareng Barat, kemudian tadi 4, berarti sudah berkurang 5 titik ya Pak? Iya. Jadi yang tidak bisa kerjakan yaitu tadi mana aja? Pondok Cengkareng Pinang, Barat, Waduk Ini Pluit, datanya. Waduk Pluit, Muara Baru. Tadi di mana? Timur. Di Pluit dulu Pak. Pluit dulu. Ada nggak di sini? Ada ya? Ada di sini. Itu Pondok Pinang. Mana nih? Pondok Satu Pinang ya? tower. Nah, ini satu tower nih. Iya. Ya, kemudian Cengkareng Barat ya, 2 tower. Tower. Ya, Terus itu kemudian satu lagi yang mana? di bawah Yang itu Becakayu tadi, nomor Pak. 3. Nomor 3 ini ya? Itu pembangunan rumah susun ya sudah harus. Oh bukan. Bukan. Tadi Pluit, Muara Baru, Pluit, Muara Baru. Cengkareng Barat, Hmm, terus yang Sudin Jakarta Timur Pak. iya. Ini ada 2 tower tuh Pak. Timur. Pembangunan rusun Waduk Pluit 2 tower. Ah. Oh iya. Pluit Iya, 2 ini tower. ada Pluit 2 tower. Kemudian satu Sudin. lagi yang sudah bersihan nih 2 tower. 2 tower berarti 222. Nah, Ini masuk yang 21 lokasi tadi ya Pak? nah, 522. multi yes itu. Ya, multi yes yang single yes. Berarti artinya target ketersediaan 11.000 unit sekian itu bisa berkurang Iya, lagi Pak ya? masih tentatif angkanya. Masih tentatif Nah, ya. masih tentatif. Berarti satu tower diperkirakan tadi kan 2 tower 522, satu tower kayak Satu 266 tower ya. itu sekitar 270-an ya, sekitar 260-an. Satu Oh karena tower. tower bukan blok ya Pak ya? Bukan, kalau blok itu kan 100. Satu blok 100. Berarti kemungkinan besar untuk penyerapan kebersihan lagi perumahan tahun ini bakalan rendah. Kan ada APBDP, ada APBD perubahan yang memang tidak bisa kita laksanakan kan kita silva kita kembalikan sehingga nantinya Bisa diuntuk kegiatan dinas DP lain. APBD-nya kan jadi berubah kan. Kalau sekarang APBD murninya kan memang segitu 4,41 triliun ya. 4,241. 4 triliun 241 miliar gitu ya. Nah. Tapi pada saat nanti APBDP perubahan pasti kan akan ada perubahan. Berkurang Besarannya ya, Pak, jadi masih? berkurang pastinya. Karena beberapa kan dikembalikan. Nah, itu nantinya akan berdampak pada serapan anggarannya akan berubah pasti kan kinerjanya. Artinya untuk penyelesaian yang multi year satu kemudian single year juga bisa berubah ya Pak ya? Iya, iya betul tadi. Kan ada beberapa yang misalnya yang multi years memang tidak bisa dilaksanakan itu dikembalikan. Ya, dan tadi Pak Gubernur disampaikan pembangunan yang rusun-rusun yang blok coba dievaluasi karena keinginan beliau pembangunan rusun ke depan tuh semuanya harus tower. Ya kan, yang ternyata ada beberapa pekerjaan yang kita laksanakan ternyata masih ada yang blok. Jadi tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Gitu. Ya. Secara teknis bedanya apa sih Pak? Kalau gini, kalau blok itu kan di dalam satu areal yang sama dia bikin 4 blok kan akan memakan lahan yang lebih luas. Beda dengan tower. Kalau tower kan makin 16 lantai, 20 lantai, 23 lantai dia kan efisiensi lahannya. Yang disebut blok tuh maksimal berapa lantai? 5. 5 Oh 5 lantai. Nah, Tapi bukannya itu berpengaruh untuk tata ruangnya sendiri Pak? Kan ada juga tanahnya yang nggak kuat untuk ketinggian. oh itu kan harus ada tugasnya dari dinas penataan kota. Oh, yang mendesain nanti Nah, Pak ya, blok mana yang lainnya tower. kan beliau ya mereka yang. Oh Jatinegara Barat itu udah termasuk tower. Iya, Jatinegara Barat tuh tower, terus Tambora ya udah ada tower gitu.
Oke. Oke Pak Arif. Cukup ya. Terima kasih Kak ya. Makasih Jadi ya tanggal semuanya. 10 diperkirakan untuk yang Bukit Duri Yang Bukit Duri akan pindah. pindah ya, 80 dari 363 kakak tadi Iya. Bapak. Iya. Oke. Terima kasih Ya, Pak mari. Arif. Kak Det mau Karena juga ini nggak diselesaikan oleh dinas perumahan, mungkin juga oleh tim di tingkat provinsi, Pak Asisten mungkin dorong itu ke Pak Sekda, karena yang di Marunda kan sudah diaudit kemarin. Nah, bagaimana hasil auditnya? Karena yang mengaudit kalau kita kan yang membantu, yang audit kemarin teman-teman dari inspektorat, dari TPP, ya kan. Nah, apa nanti kita lakukan? Target ininya memang nggak terpenuhi, tapi kan Pak Gubernur menyatakan tadi nggak ada masalah gitu kan. Mau undang aja lah swasta mungkin nggak tahu ya, mungkin bisa di pack gitu loh, proyeknya bisa menjadi nilainya. Ya, ntar kita coba ngajak dulu, ngajak swasta besar atau BUMN, bagaimana mereka bisa masuk, apa masalahnya. Kalau tadi Pak Gubernur bilang kan 200 miliar ke bawah belum masuk dia. Ya kalau kita lihat 200 miliar mereka bisa masuk. Apakah mereka mau join atau bagaimana? Termasuk supplier materialnya juga Pak, karena kapan hari kan kita udah pernah ya Pak undang. Itu sekali. Iya, itu bilangnya materialnya takutnya kurang stok, sekalian sama material suppliernya, pancang atau bulan tertentu itu kan iya. pemasangan itu kan puncaknya itu. Proyek jalan semua. Kalau kita prototipekan itu paling-paling kan pancang itu hanya kedalaman, tapi besaran pancang kan pasti udah pasti. Iya. Kan itu aja. Iya. Ya gimana? Oke. Ya, Gitu dulu, jalan. Pak. Ya Pak. Ya Pak. Tinggi ya. Makasih banyak Pak ya. Terima kasih Mas. Ya. Mbak ya. Belum kita kan nggak ada orangnya. Belum. Kalau yang itu bujangan, beda. Itu dibangun oleh kementerian dan penempatannya untuk bujangan. Kalau bujangan susah kita ketemu. Tapi kalau itu, iya, ketika bilang enak kan yang nanti tanggal 10 itu gitu loh. Kita datang mulai dari proses penempatan itu kan kita yang dampingi. Nanti diliput. Ya. Oke.